Halo, selamat datang kembali di Uda Wahidin Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana analisis perubahan garis pantai menggunakan salah satu tools yang disiapkan oleh USGS, yaitu Digital Short Line Analysis System. DSAS ini tersedia dalam bentuk toolbox di ArcGIS. Oke, sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke, kita mulai saja tutorial kali ini. DSAS, sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan, bahwa dia merupakan salah satu tools yang dikembangkan oleh USGS yang bisa input ke dalam salah satu toolbox di ArcGIS. Pertama, terlebih dahulu kita download toolbox dari DSAS. Pada browser kawan-kawan, ketik saja DSAS, dan yang paling atas tersedia website USGS tentang Digital Short Line Analysis System. Langsung saja diklik. Nah, pada website ini kawan-kawan bisa melakukan download dengan menekan tombol download software. Sudah tersedia versi 5.1, atau pada bagian bawah ada download software. Kemudian untuk user guide seperti yang saya tampilkan pada bagian awal, itu juga sudah bisa di-download untuk menjadi panduan dalam analisis perubahan garis pantai. Tekan tombol download software untuk mendownload aplikasi atau tools dari DSAS. Untuk versi 5 itu bisa digunakan pada ArcGIS versi 10.4 sampai 10.7. Kalian bisa menyesuaikan dengan versi dari aplikasi ArcGIS yang ada pada komputer kawan-kawan. Untuk mendownload, tekan tombol download. Setelah itu akan di-download. Saya sudah melakukan download sebelumnya. Setelah di-download ke komputer, ekstrak, dan hanya ada satu file, kemudian diinstalasi dan akan ditambahkan pada aplikasi ArcGIS sebagai salah satu toolbox. Untuk mengaktifkan DSAS di ArcGIS setelah melakukan instalasi, pada menu Customize pilih Extension, kemudian centang DSAS. Jadi setelah diinstalasi, pada extension akan sudah ditambahkan. Kawan-kawan cukup mencentang DSAS sehingga tools ini bisa digunakan. Kemudian menampilkan tools DSAS dengan cara klik kanan pada toolbars, kemudian pilih DSAS sesuai dengan versi yang telah diinstalasi, atau bisa melalui Customize Toolbars dan pilih DSAS. Untuk melakukan analisis perubahan garis pantai, kita membutuhkan beberapa seri data garis pantai yang bisa didigitasi menggunakan citra satelit seperti Sentinel. Cara mendownload citra Sentinel, kawan-kawan bisa melihat video saya sebelumnya. Untuk contoh kali ini saya akan menggunakan data garis pantai yang didigitasi pada Google Earth. Cara melakukan digitasi, kemudian mengekspor menjadi SHP, juga bisa kawan-kawan lihat pada video-video tutorial saya sebelumnya. Jadi gunakan time slider untuk
bisa menampilkan data-data tahun-tahun sebelumnya pada Google Earth, kemudian lakukan digitasi sesuai dengan jumlah seri data yang dibutuhkan. Setelah ketiga seri data ini sudah didigitasi di Google Earth, selanjutnya akan kita gunakan pada ArcGIS dengan tools DSAS untuk membuat analisis perubahan garis pantai. Oke, tambahkan terlebih dahulu data-data garis pantai yang telah dibuat melalui Google Earth. Jadi ada 3 seri data, yaitu tahun 2011, 23 Desember, kemudian 13 April 2015 dan 21 Mei 2018. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu geodatabase untuk membuat analisis garis pantai atau membuat analisis perubahan garis pantai. Buat terlebih dahulu geodatabase pada folder yang kita tentukan dengan cara klik kanan, kemudian new, file geodatabase, personal geodatabase. Jadi klik kanan new dan pilih personal geodatabase. Bisa dirubah nama menjadi kemudian pada personal geodatabase yang baru, tambahkan klik kanan new fitur class. Fitur class yang pertama adalah short line. Kemudian pilih tipe fitur adalah line fitur, kemudian tekan tombol next. Tentukan sistem proyeksi yang digunakan. Sebaiknya dalam analisis perubahan garis pantai dengan DSAS, data garis pantai dibuat dengan proyeksi sistem UTM atau dengan proyeksi sistem UTM pada zona masing-masing lokasi yang kita kerjakan. Kemudian tekan tombol next. Kemudian tambahkan beberapa atribut pada shoreline sesuai dengan modul, yaitu shape length dengan tipe double, kemudian depth dengan tipe text, DSAS uncertainty dengan tipe double. Kemudian tekan tombol finish. Maka satu data shoreline sudah ditambahkan pada tabel of content. Selanjutnya buat baseline menggunakan garis pantai tahun pertama. Dalam contoh ini adalah 2011. Garis pantai ini berfungsi sebagai baseline untuk menentukan analisis. Caranya bisa dengan teknik buffer ataupun dengan cara copy data awal dan pindahkan dalam jarak tertentu, baik ke arah darat maupun ke arah laut. Untuk contoh ini akan saya gunakan data tahun 2011 dengan cara masuk pada sesi editing. Kemudian
atau terlebih dahulu kita siapkan geodatabase baseline dengan cara yang sama seperti membuat sort line. Klik kanan pada personal geodatabase, new, kemudian fitur class, beri nama baseline, kemudian pilihannya adalah line fitur. Next, tentukan proyeksi, kemudian tambahkan beberapa atribut dari baseline seperti yang ada pada modul, yaitu shape length dengan tipe double, kemudian ID dengan tipe long integer, SIS group, dengan tipe long integer, kemudian DSI search dengan tipe double, kemudian tekan tombol finish, maka baseline sudah akan ditambahkan ke table of content. Selanjutnya seperti yang tadi, tambahkan atau copy data tahun 2011, data awal, dengan cara masuk pada proses editing, kemudian copy, stop editing, masuk pada sesi editing baseline, start editing, kemudian klik kanan, paste, pilihannya adalah baseline dan tekan tombol OK. Maka satu fitur garis telah ditambahkan pada baseline, fitur kelas baseline. Nah, untuk membuat baseline, gerakan terlebih dahulu simbolisasinya hingga mudah untuk dilihat. Masih dalam proses editing, pindahkan baseline pada jarak tertentu dari garis pantai yang akan dianalisis. Saya akan pindahkan ke arah darat, kemudian selesaikan proses editing dengan menekan stop editing. Nah, garis merah adalah baseline yang akan digunakan sebagai patokan untuk menganalisis perubahan garis pantai yang kita telah digitasi. Selanjutnya, seluruh data garis pantai digabung dengan cara ada menu search, gunakan tools merge, data management, kemudian tambahkan seluruh data garis pantai secara berurutan dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Kemudian simpan. Dengan nama data merge. Oke, sekarang kita sudah punya 3 data yang telah digabung. Jadi data tahun 2011, 2015 dan 2018. Selanjutnya dengan cara yang sama untuk membuat fitur kelas, copy seluruh data pada fitur yang baru kita buat dengan cara start editing, kemudian pilih seluruhnya, copy, stop editing, masuk pada sesi editing shoreline, kemudian paste
di sort line. Pastikan bahwa yang pasti adalah targetnya sort line, kemudian tekan tombol OK. Sekarang sudah ada 3 data. Selanjutnya definisikan waktu dari setiap data yang baru saja dibuat pada dengan format penulisan English US. Untuk data tahun pertama adalah 2011, yaitu bulan 12 tanggal 23 2011. Kemudian data yang kedua adalah bulan 4 tanggal 13 2015. Data yang ketiga bulan 5 tanggal 21 tahun 2018. Setelah itu stop editing dan tekan tombol yes untuk penyimpanan. Setelah kedua data siap, baseline maupun sort line, jangan lupa untuk baseline terlebih dahulu dirubah nilai ID dan DSIS group menjadi 1. Caranya klik kanan masuk pada sesi editing, kemudian ID adalah 1 dan DSIS group adalah 1. Setelah itu tekan tombol stop editing dan simpan. Selanjutnya kita akan membuat analisis menggunakan DSIS. Pertama, pilih atribut automator. Pada select one or more sort line, pilih sort line, kemudian centang seluruh atribut. Pada panel baseline, pilih baseline, kemudian centang seluruh atribut, kemudian tekan tombol close. Tahap selanjutnya berpindah pada default parameter. Pada baseline setting, baseline layer, tentukan fitur kelasnya adalah baseline, kemudian baseline ID, baseline group, dan baseline search. Nah, pada baseline placement tentukan di mana baseline ditempatkan. Karena tadi ditempatkan di wilayah darat, maka pilihannya adalah on shore. Kemudian pada pilihan di mana lokasi yang daratan yang relatif terhadap baseline orientasi, perhatikan ilustrasi ini. Laut ada di R atau darat ada di L, maka pilihan kita adalah land is to the left, seperti ilustrasi ini. Left atau darat ada bagian kiri, berorientasi terhadap garis pantai. Kemudian pindah pada sort line setting. Sort line-nya adalah fitur kelas sort line, kemudian date, sort line uncertainty, pilihannya adalah DSIS uncertainty. Default data uncertainty biarkan saja 10. Kemudian intersection parameter, pilihannya pada seaward intersection. Kemudian log file output, pilihan defaultnya adalah extended. Selanjutnya berpindah pada metadata setting, ini opsional, tentukan saja originator, kemudian abstract, propose. Update frekuensi pilihannya pada as needed, kemudian progress pilihannya pada complete. Pada what are data current to, pilihannya adalah ground condition. Kemudian ini dibiarkan kosong. Selanjutnya isi kontak information sampai email. Selanjutnya tekan tombol OK. Setelah itu tahap berikutnya adalah cache transact. Tekan tombol OK. Kemudian transact storage parameter, biarkan penyimpanan pada lokasi
default pembuatan personal geodatabase, dan select existing or enter new transact, buat nama file analisis DSAS 2022 misalnya. Kemudian maksimum search distance ini bisa diatur sesuai kebutuhan. Kemudian jarak antar passing saya gunakan 30 meter. Untuk pemilihan smoothing distance, semakin besar akan semakin smooth. Setelah itu tekan tombol OK. Oke, transaknya telah dibuat. Kita bisa lihat transak dibuat dengan jarak 30 meter. Selanjutnya kita bisa membuat calculate rate dengan memilih beberapa metode-metode perhitungan, misalnya distance measurement, shoreline change envelope, jadi berapa besar perubahan yang terjadi selama kurun waktu 2011 sampai 2018 atau dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Kemudian net shoreline movement, perubahan garis pantai dari waktu ke waktu untuk menentukan apakah terjadi abrasi atau akresi. Kemudian yang ketiga, endpoint rate, berapa jarak perubahannya dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Kemudian bisa juga menambahkan dengan regresi, linear regression rate, kemudian weighted regression, linear regression. Untuk contoh ini saya menggunakan 3, kawan-kawan bisa menggunakan modul atau melihat pada modul untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana penggunaan kalkulasi dari regresi. Kemudian pada output pilih NSM untuk menampilkan hasil yang akan disajikan. Setelah itu tekan tombol calculate. Prosesnya berlangsung di sini. Kita tunggu beberapa saat. Oke, setelah selesai calculate rate bisa kita tutup dengan menekan tombol cancel atau exit. Hasil perhitungan berdasarkan NSM telah dibuat. Selanjutnya kita akan membatasi area analisis pada garis pantai saja dan tidak termasuk pada baseline dengan cara pilih data visualization. Pada rate display pilih hasil yang baru saja dibuat DSAS. Kemudian select rate for coloram, terserah pilihannya, saya menggunakan NSM. Kemudian pada clip raster tentukan data yang sama dan tekan tombol clip. Kemudian tutup DSAS data visualization. Nah, dengan demikian kita telah punya data hasil analisis perubahan garis pantai. Kita coba lihat atribut tabel. Nah, pada nilai NSM, apabila nilainya lebih dari 0 atau bernilai positif, maka pada lokasi itu terjadi akresi. Sementara nilainya apabila lebih kecil dari 0 atau minus, maka pada wilayah itu terjadi proses abrasi. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan field keterangan di bagian mana terjadi abrasi berdasarkan nilai NSM.
dan di bagian mana terjadi proses akresi. Tambahkan terlebih dahulu add field. Kita simpan dulu ini. Kita coba buka project baru untuk mengolah data hasil analisis lebih lanjut. Oke, selanjutnya kita tambahkan data DSIS yang telah dianalisis pada DSIS analisis geodatabase. Tambahkan data hasil analisis GIS 2012 rate, kemudian add data, intersect, lihat kembali pada hasil analisis yang tadi. Pada data yang telah dianalisis, tambahkan field baru, yaitu keterangan. Kemudian tipenya teks, tagnya adalah 20. Kemudian lakukan query terhadap nilai NSM apabila lebih besar dari 0 atau bernilai plus adalah akresi dan lebih kecil dari 0 atau minus adalah abrasi. Cara melakukan query sudah pernah saya buat videonya, nanti bisa disimak. Tekan tombol select by attribute, kemudian double klik NSM, gunakan tanda lebih kecil dan angka 0, kemudian apply. Jadi jika lebih kecil dari 0 maka sama dengan abrasi. Jadi pilihan lebih kecil dari 0 abrasi. Kemudian untuk yang berikut, NSM lebih besar dari 0 adalah akresi. Kemudian tekan tombol apply, kemudian pilih field kalkulator dan berikan keterangan akresi. Kemudian tekan tombol OK. Setelah itu kita bisa melakukan visualisasi untuk mengetahui bagian mana saja yang mengalami abrasi dan bagian mana saja mengalami akresi. Double klik, kemudian simbologi, pilih kategori, pilih field keterangan, add all value, kemudian tekan tombol OK. Berubah terlebih dahulu simbol agar bisa dilihat. Abrasi berwarna merah dan akresi berwarna hijau. Nah, kira-kira seperti ini. Ada proses terjadinya abrasi dan proses terjadinya akresi.
untuk penggunaan DSIS, kawan-kawan bisa nanti melihat pada panduan yang akan saya sertakan link downloadnya pada kolom deskripsi. Saya kira demikian tutorial tentang bagaimana membuat analisis perubahan garis pantai menggunakan tools DSIS. Untuk video berikutnya akan saya siapkan bagaimana menghitung luas perubahan setiap waktu pada proses perubahan garis pantai baik abrasi maupun akresi. Sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel ini. Jangan lupa like, subscribe. Yang belum subscribe dan yang sudah subscribe saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada video-video tutorial selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.